Ya, kerap kita dengar intimidasi verbal hingga tindak kekerasan fisik mewarnai transaksi antara kurir dengan konsumen pengguna layanan COD. Lantas agar kekerasan tidak kembali berulang, mungkinkah sistem ini kembali dievaluasi atau yang paling ekstrim dihapuskan? Nah, untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Sudaryatmo, dan juga The Sekjen Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia atau Asperindo, Trian Yuserma. Selamat pagi Mas Trian dan juga Mas Sudaryatmo. Selamat pagi Mbak Maria. Ya, terima kasih sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Saya akan ke Mas Trian terlebih dahulu. Kalau kita berbicara mengenai sisi dari kurir begitu ya, prosedur umumnya kan kurir ini tidak tahu apa-apa, hanya bertugas untuk menjemput barang, mengirimkannya ke konsumen, lalu menagih sejumlah uang sebelum akhirnya konsumen ini bisa membuka pesanannya. Nah, kalau ada ketidaksesuaian produk kan mestinya konsumen langsung melapor ke platform. Apakah memang sebagian besar kurir ini sudah tahu informasi ini dan juga bisa menerangkannya kepada konsumen? Standar operasional prosedur dari para kurir untuk menyerahkan barang khususnya dengan COD jelas, karena memang salah satu risiko dari para kurir itu adalah dalam kehati-hatian memproses atau menyerahkan kiriman dengan COD. Demikian Mbak Maria. Apalagi bicara pengiriman COD sekarang itu kan sudah meluas, tidak hanya antar pulau, antar kota, antar provinsi, tapi juga sudah antar negara, sehingga SOP atau kehati-hatian terkait dengan penyerahan barang menjadi salah satu yang menjadi perhatian para kurir. Demikian. Dan kurir itu 50 ribuan sekarang, lebih kurang di seluruh Indonesia. Jadi mereka sudah mendapatkan pelatihan dengan baik sebelumnya ya untuk bisa menjalankan prosedur itu, begitu? Sebuah pelatihan yang sehari-hari mereka laksanakan, jadi ada proses continuous improvement karena dinamika yang terjadi di lapangan itu kan sangat bervariasi. Ya. Dari sisi pengirim ya dari sisi penerima salah satu yang terberat adalah menolak lalu dikembalikan kan, tapi dinamika yang terjadi menolak dan tadi itu kan ada yang menganiaya verbal maupun tindakan yang sudah ke arah fisik, begitu Mbak Maria. Iya, nah, dan apakah kurir-kurir tersebut itu sudah juga diajari bagaimana cara untuk mengantisipasi adanya kekerasan verbal sampai fisik, Mas? Kita para kurir atau seluruh karyawan yang terlibat di dunia kurir, kita akan melayani customer itu dengan senyum sapa salam. Jadi artinya kita menghindar atas semua risiko kekerasan fisik maupun verbal yang kemungkinan dihadapi, dan itu rasanya tidak hanya di kurir ya, tapi juga di kantor-kantor kita terdepan. Pelayanan cepat, tepat, aman, ramah, senyum sapa salam itu menjadi menjadi belief atau value yang harus dipedomani para kurir, khususnya petugas operasional kami yang di frontline yang berhubungan dengan customer langsung. Demikian. Baik, saya akan coba ke Mas Sudaryatmo sekarang. Nah, kalau tadi memang kurir itu sudah tahu karena itu merupakan pekerjaan sehari-hari, apakah memang prosedur ini juga sudah diterangkan dengan baik oleh e-commerce ke sejumlah konsumen begitu? Jadi konsumen itu sudah well informed, khususnya untuk konsumen yang terkategori unbank atau near akses ke fasilitas perbankan. Terima kasih. Jadi memang kalau dari data aduan konsumen ini memang di e-commerce itu aduannya nomor 2 setelah jasa keuangan. Kemudian dari aduan e-commerce itu antara lain terkait dengan COD. Tapi di sini memang harus diperjelas dulu bahwa latar belakang maraknya COD itu kan pengalaman negatif dari konsumen ketika dia belanja online, barangnya tidak diterima sebenarnya, tidak diterima. Dengan COD tadi itu kan konsumen itu memperoleh jaminan bahwa barangnya diterima baru mereka bayar. Di sini harus ditekankan bahwa COD itu sebenarnya lebih mengarah ke mekanisme sistem pembayaran, bukan ke kesesuaian produk kan. Nah, ini kan di lapangan kan campur aduk. Jadi mestinya ini yang juga harus dipastikan bahwa ketika di platform itu menyediakan fasilitas COD itu juga harus ada informasi aturan main COD yang itu dipastikan terinformasi konsumen.
Jadi kan aturan COD itu kan secara umum kan konsumen itu kan bayar dulu baru buka barangnya. Kalau tidak sesuai barangnya, komplainnya ke platform atau ke seller, bukan ke kurir gitu. Ya. Jadi yang terjadi di lapangan kan konsumen komplain ke kurir. Nah, ini yang harus diluruskan, kira-kira begitu. Nah, Mas Daryatmo menganggap bahwa memang konsumen itu belum sepenuhnya memahami konsep ini atau bagaimana? Apakah memang e-commerce itu tidak menyosialisasikannya dengan baik dan menyeluruh kepada konsumen, Mas? Ya justru tadi ketika konsumen memilih COD mestinya ada notifikasi tadi skema atau aturan main dalam COD itu bahwa eh, eh, begitu barang datang itu bayar kemudian buka kemudian kalau ada keluhan komplainnya itu ke platform atau ke seller bukan ke kurir kan gitu. Karena ini dua tugas yang berbeda. Satu itu. Yang kedua juga begini mungkin juga dari platform itu dia punya profiling ke pembeli, tidak semua itu dikasih fasilitas COD gitu. Karena tadi ya memang ini juga terkesan diskriminatif, tapi ya itu tadi mestinya terhadap pembeli-pembeli yang performanya bagus itu yang dikasih opsi COD. Jadi tidak di-open secara terbuka. Termasuk juga tadi ada nomor telepon yang bisa dihubungi, kemudian di rumah selalu ada orang yang standby macam-macam sehingga dalam COD itu tidak menimbulkan persoalan di kemudian di belakangan hari kan kira-kira gitu. Itu memang mungkin bisa menjadi solusi ya, tapi sekiranya itu apakah nanti tidak terlihat fair atau tidaknya itu bagaimana begitu? Mungkin Mas Rian ingin menanggapi bagaimana juga untuk meminimalisir resiko intimidasi ini. Baik, saya mau flashback sedikit historisnya ya. Secara historis layanan pengiriman barang itu memang melekat dengan layanan pengiriman uang. Jadi memang Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 selain pelayanan pengiriman dokumen, pengiriman barang, kita juga diperbolehkan melayani pengiriman uang yang terkait dengan barang. Nah, itu salah satu wujudnya adalah COD. Ada juga wesel gitu ya, pengiriman uang. Nah, COD itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Belanda. Persoalan utamanya yang membedakan dengan sekarang, dulunya perdagangan antara pembeli dan penjual itu sudah saling kenal, jadi mereka akan pembeli akan melakukan pembayaran setelah terima barang, apakah itu cash basis ataupun lewat transfer, itu setelah terima barang, tapi pembeli dan penjual itu sudah kenal Pak. Itu yang menjadi pembeda dengan yang sekarang, dengan masifnya e-commerce ini, apalagi sudah global ya. Perdagangannya global. Nah, sebetulnya antara pembeli dan penjual ini sebetulnya yang tidak kenal sekarang ini sebetulnya salah satu ekses saja dari COD yang tadi itu disebutkan. Tapi ada lain ekses yang lebih besar, kan ada yang ada orang pihak ketiga juga yang memanfaatkan kelemahan ini untuk juga melakukan aksi-aksi penipuan, transaksi-transaksi yang mengarah kepada untuk mencari keuntungan sebesar-besar melalui penipuan gitu ya. Nah, jadi artinya memang saya sepakat untuk kita melakukan evaluasi. Tentu saja mengevaluasi adalah regulasi. Contohnya ini, e-commerce itu memang adalah tren digital. Sebetulnya kita sudah ada media untuk mengeliminir, bahkan mengganti COD antara pembeli dan penjual. Misalkan dengan wallet bersama, rekening bersama antara pembeli dan penjual yang dimediasi oleh marketplace. Kalau tadi solusi pemeriksaan profil itu bagaimana, Mas Trian? Apakah bisa menjadi solusi juga untuk COD ke depannya? Oh iya, itu salah satu yang untuk solusi semuanya. Kita harus meng-clearance antara profil penjual dan pembeli di marketplace, meng-clear semuanya. Ketika semuanya clearance itu akan menjadi salah satu barrier dari aksi-aksi yang tadi itu yang tidak produktif buat industri ini. Nah, untuk menanggulangi hal ini juga ke depannya, apakah memang asosiasi itu juga memiliki badan hukum begitu ya untuk para kurir ini jika terjadi hal-hal tindak kekerasan seperti yang sudah sering terjadi ini? Kita melindungi. Saya rasa mengenai masalah-masalah yang terkait dengan pidana dan seterusnya maupun perdata, negara ini negara hukum. Tidak hanya
perusahaan yang melindungi, tapi juga negara ini melindungi para kurir yang bertugas tadi itu kan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, karena peran kurir ini sangat luar biasa bagi bangkitnya perekonomian Indonesia, termasuk sebagai salah satu ini penggerak kan. Sebenarnya positifnya kan sekarang itu lahir para penjual-penjual hebat yang bisa mengakses global, nasional, lokal gitu, dan peran kurir sangat luar biasa. Eksesnya yang tadi itu. Nah, bagi COD, untuk layanan COD sendiri kita kalau bahasa Jawa Timurnya, we don't want to but we have to. Kita coba Pak, kita itu sebenarnya nggak pengen, tapi kita harus membuka layanan COD. Dan kita sering bicara regulasinya bagaimana ke depan, bahkan kita mau terima kasih Pak Sudar mengusulkan COD dihapus dan seterusnya dari aspek regulasi tentunya pemerintah yang nanti akan memutuskan. Ada lagi Pak, kita itu memang harus mereduksi uang tunai yang beredar supaya tidak terjadi inflasi. Jadi adanya COD, beredarnya uang tunai itu tidak terganti oleh digital, itu juga akan pengaruhnya pada inflasi. Jadi kita mendorong untuk COD bisa dieliminir. Baik, kalau begitu kita kembali ke YLKI di sini. YLKI kan sempat mengusulkan ya Mas Daryatmo untuk ada rencana penghapusan layanan sistem COD. Nah ini kajian dari YLKI itu seperti apa? Tidak adakah solusi lain begitu karena banyak e-commerce yang menolak sejauh ini? Iya, sebenarnya tadi berangkat dari banyaknya kasus di lapangan ya, khususnya antara konsumen dengan kurir itu tadi itu yang ekstrimnya itu di moratorium lah, dievaluasi satu itu. Yang kedua seperti yang saya katakan tadi, ini kan perdagangan melalui elektronik itu kan dinamis sekali ya, setiap hari ada inovasi baru macam-macam. Ini yang itu juga ini ya mestinya ada ini ya, ada koridor aturannya kan. Koridor aturannya itu ya harapannya bisa melindungi kepentingan semua pihak. Baru yang ketiga ya tadi soal edukasi konsumen tadi kan karakter dari konsumen kita itu kan sangat heterogen sekali. Jadi ini yang kadang-kadang memastikan bahwa kalau ada model skema bisnis baru itu konsumen terinformasi terkait dengan apa yang harus atau boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Oke, jadi tidak pure dihapus tapi di moratorium begitu ya untuk dievaluasi begitu ya Mas Daryatmo? Ya, jadi kalau kita lihat kasus-kasus di lapangan itu kan sebenarnya lebih ke keluhan dari sisi produknya kan biasanya. Baik. Nah, kalau dari sisi produknya mestinya komplainnya bukan ke kurir tapi ke seller atau ke platform. Iya, sekaligus juga memperbaiki evaluasi dan informasi tersebut baik kepada kurir maupun kepada konsumen. Baik, kalau begitu terima kasih untuk keterangannya Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI Sudaryatmo dan juga The Sekjen Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspor, Pos dan Logistik Indonesia Asperindo, Mas Rian Yuserma sudah berbagi di Selamat Pagi Indonesia kali ini.